إن الحمد لله الملك القهار العزيز الجبار. نشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أبرار الأطهار. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى في حديث القدسي: يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله تعالى يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيتم، وتستنصرني فلا أنصركم. وقال أيضا: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبة رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita semua untuk meluruskan perjalanan hidup kita di permukaan bumi ini. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya, jadilah kalian semua dalam kehidupan dunia ini, apapun aktivitas kita, dimanapun kita berada, ka'annaka gharib, untuk kemudian menjelaskan dan menyatakan kepada kita semua bahwasanya
kehadiran kita di dunia ini hanyalah sebagai tetamu saja. Kita datang singgah di permukaan bumi ini sebagai orang asing yang tidak memiliki apa-apapun dari yang kita kunjungi, untuk kemudian menghilangkan dalam diri kita perasaan aku memiliki, apalagi kemudian berbangga-bangga dengan apa yang kita genggam berupa harta, berbangga-bangga dengan apa yang kita pikul berupa pangkat, jabatan, strata dan sebagainya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, au abirus sabil, atau kemudian kalian harus menghadirkan di dalam diri, dalam hati kita semua, bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yang hanya sekedar singgah sejenak saja untuk kemudian melanjutkan perjalanan yang lebih jauh dan lebih lama lagi. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanah. Masa persinggahan kita di dunia ini hanya di antara 60-70 tahun saja, yang kalau mau dikonversi dalam waktu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an, wa inna yauman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya hari yang akan kita tuju, kehidupan kita yang sebenarnya, yang selama-lamanya di kampung akhirat, apabila dibandingkan dengan kehidupan dunia ini sama dengan 1000 tahun. Maka kalau 1000 tahun akhirat sama dengan 1000 tahun dunia, sama dengan 1 hari di akhirat sana, maka apabila dikonversi perjalanan hidup yang 60-70 tahun di dunia ini, ternyata hanya 2,5 jam saja. 2,5 jam kita buat persiapan untuk melanjutkan perjalanan, dan kita harus yakin bahwasanya ada perjalanan yang lebih jauh, yang lebih pedih, yang lebih menyakitkan, yang lebih berat daripada perjalanan dunia ini, dan begitu panjang dan lama sekali, yakni perjalanan alam barzah. Bermulakan 40.000 tahun setiap orang, yang paling pendek masa dia di alam barzah sana. Maka kita mau melihat, sudah benarkah perasaan cinta kita kepada ibu, bapak, anak, istri, bahkan kepada umat ini? Kalau kita takut untuk kemudian tidak mau membiarkan mereka kelaparan, kehausan, kedinginan dalam masa 60-70 tahun ini, sudah benarkah cinta kita bahwasanya kita juga harus takut ada perjalanan, ada kelaparan, ada kehausan, ada siksa yang lebih besar dan lebih panjang lagi ketika seseorang terbalik di alam barzah? Maka 40.000 tahun lamanya dia akan merasakan kelaparan, kehausan, kedinginan, sekiranya tidak membawa bekal yang baik dalam kehidupan dunia ini. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Maka kita mau muhasabah dan bertanya lagi di dalam diri kita, karena jangan sampai kemudian pemahaman kita tentang kehidupan dunia ini, bahwasanya setelah kehidupan dunia ini ada tempat yang lain, yang mana dalam sebuah makalah sangat memplesetkan sekali kehidupan akhirat, sehingga orang-orang yang telah mendahulukan daripada usaha dan upaya yang telah dilakukan bangga dengan segala-galanya. Mereka mengatakan, fil akhiratu manzilatun baina manzilatain, bahwasanya di akhirat itu ketika seseorang tidak berada di surga ataupun tidak berada di neraka, maka ada tempat ketiga katanya, maka ada penolong yang lain. Tsumma na'udzubillah. Baru di dunia saja keyakinannya sudah keliru, bagaimana kemudian untuk bisa sampai di hadapan Allah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kita perlu menyadari bahwasanya semua upaya usaha yang kita lakukan di dunia ini, dalam semua strata kehidupan kita apapun itu, usaha yang kita lakukan,
pangkat jabatan strata S1, S2, S3 dan sebagainya. Sebenarnya setiap usaha yang kita lakukan, terkadang tanpa sadar kita menganggap bahwasanya kita sedang mengumpulkan kekuatan, tsumma na'udzubillah. Sehingga satu persatu kekuatan itu dianggap akan mampu menolong dia di dunia, dan juga akan mampu menempatkan dia di antara dua tempat di akhirat, tsumma na'udzubillah. Padahal Al-Quran telah menjelaskan, mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamadzalil ankabut ittakhadzat baita. Sadarlah kita semua bahwasanya semua kekuatan-kekuatan yang kita kumpulkan di dunia ini, apapun usaha dan upaya kita, harta yang telah kita genggam, pangkat yang telah kita pikul, kekuatan yang telah kita rangkul, Al-Quran telah menjelaskan setiap satu kekuatan itu sebenarnya hanyalah seperti selembar daripada sarang laba-laba yang lebih lemah daripada satu lembar benang, yang lebih rapuh daripada selembar rambut. Itulah kekuatan yang hari ini diandalkan oleh manusia. Itulah kekuatan yang hari ini kemudian menjadikan kita lalai, gofla, kemudian jauh daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Menganggap harta yang kita genggam, pangkat jabatan yang kita pikul, strata ini akan mampu menolong kita di akhirat, tsumma na'udzubillah. Sekali lagi Al-Quran telah menjelaskan, mathalul ladzina ittakhadhu min dunillah. Orang-orang yang mencari kekuatan, orang-orang yang mencari sandaran, awliya'uhum, sandaran yang mereka usahakan dari semua upaya dan usaha yang telah dilakukan oleh setiap manusia. Jangan kita tengok orang lain, kita tengok diri kita saja. Jangan sampai kita menganggap kita telah kuat dengan apa yang ada dalam otot kita. Kita telah kuat dengan apa yang ada di otak kita. Kita telah kuat dengan apa yang kita genggam dan kita pikul, tsumma na'udzubillah. Sebenarnya tak ada kekuatan bagi diri kita. Al-Quran telah menjelaskan sebuah kekuatan-kekuatan yang dikumpulkan oleh manusia sepanjang-panjang hidupnya yang telah melalaikan mereka. Kamadzalil ankabut ittakhadzat baita. Seperti mana sarang laba-laba? Maka silahkanlah kalian bersandar kepada sarang laba-laba, yang mana dibalik daripada sandaran sarang laba-laba ada jurang yang begitu dalam dan curam, bahkan kemudian apinya semakin menyala dan menjilat-jilat, yakni an-naru jahannam. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha ingin meluruskan kembali pandangan hidup kita tentang kehidupan dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga telah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Jangan sampai kita menganggap Allah butuh dengan harta kita. Jangan sampai kita menganggap Allah butuh dengan kekuatan kita. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan itu semua. Dan kemudian di akhir ayat itu dijelaskan bahwasanya nahnu narzukuk. Justru sebenarnya ketika seseorang itu akan mengumpulkan kekuatan yang penuh pada dirinya adalah puncaknya pada saat seseorang merasa dirinya paling lemah. Ketika dia telah merasa dirinya tidak berdaya, tidak ada daya dan upaya, itulah kekuatan yang sempurna pada diri seseorang. Tetapi apabila hari ini kita merasa masih memiliki kekuatan, kemampuan, daya dan upaya, sekali lagi kita telah bersandar pada sarang laba-laba. Ahibai rahimakumullah, ikhwani fillah, ayyuhal muhibbun, nahnu narzukuk wal aqibatu lil muttaqin. Ayat itu ditutup bahwasanya akhir yang baik, keputusan Allah Subhanahu wa taala yang baik, wal aqibatu lil muttaqin, laisa lil aghniya walakinnahul uzara wa ghairuhum. Tidak dikatakan ayat tersebut bahwasanya ending, akibat, akhir yang baik bagi orang-orang berharta, tidak.
ending akhir yang baik bagi orang-orang yang berpangkat juga tidak. Tetapi ayat itu ditutup untuk kemudian kembali lagi menyadarkan kepada kita semua, siapapun kita, hanya dengan berbekal takwalah kita akan bisa sukses dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Maka adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu telah sempurna menjalani kehidupannya di dunia ini. Bahkan ketika beliau radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan sebelumnya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Hari itu Abu Bakar telah memiliki dua surga. Satu surga di dunia telah dimiliki oleh Abu Bakar dengan segala kemewahan, dengan segala kekuasaan, pangkat jabatan, bahkan menjadi pemimpin. Dan satunya lagi janji Allah. Dengan sebab kearifan Abu Bakar, pandai menempatkan semua yang digenggamnya untuk mengantarkan dia sampai keridhaan Allah di dalam surga. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala dijelaskan dalam Al-Quran, waliman khafa maqam. Dia adalah orang takut. Takutnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ketika menggenggam harta. Karena harta ini adalah titipan daripada Allah. Untuk kemudian kita mau belanjakan dengan benar, untuk kemudian kita mau berbagi dengan yang lain, sambut takaza agama. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Abu Bakar ketika diberikan kepadanya pangkat jabatan untuk menjadi presiden, menjadi khalifah saat itu, menjadi pemimpin, Abu Bakar takut karena itu adalah amanah. Jangan sampai kemudian kita salah menggunakan amanah. Istri, anak, pangkat, jabatan, strata, itu adalah amanah Allah. Jangan sampai malah menjauhkan kita daripada Allah. Jangan sampai melalaikan kita. Bahkan kemudian kita jadikan itu sebagai alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Tsumma na'udzubillah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wajar dan pantas ketika Rasul mengatakan kepadanya, as-siddiq, sungguh benar-benar, wala tasaddaqal Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Mereka adalah orang-orang yang telah sukses, mereka adalah orang-orang yang telah berjaya. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Mari senantiasa kita luruskan hati kita, kita menata hati kita. Kita di dunia ini hanyalah tetamu yang tidak tahu diri, dan perlu kemudian kita fahami, tidak ada yang perlu kita banggakan. Kita semua akan melanjutkan perjalanan, dan perjalanan yang paling panjang dan lama nanti. Ketika diawali di alam barzah, setiap orang tidak lagi akan bisa mendapatkan pertolongan, melainkan semua yang telah diusahakan dan diupayakan di dunia ini. Ketika benar kita menggenggam harta, ketika amanah kita memikul pangkat dan jabatan, insya Allah nantinya kemudian akan menjadikan sebab menghantarkan kita sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanahu Allahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al mu'minin al muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Astaghfirullah.